Saudaraku rahimakumullah, saya boleh tanya? Boleh nanya nggak? Jawab serempak ya. Yang di depan saya sama yang di belakang saya ini orang Indonesia bukan? Yakin? Cinta sama negaranya nggak? NKRI harga? Jangan ditawar-tawar. Alhamdulillah, malam ini malam 17 Agustus, malam yang dimana besok sang proklamator menyatakan negara Republik Indonesia merdeka. Saudaraku rahimakumullah, kita ini sudah merdeka belum? Sudah? Yakin? Negaranya yang merdeka. Tapi kita masih dijajah oleh hawa nafsu. Kita masih dijajah dengan sifat serakah. Masih terjajah dengan bakhil. Masih terjajah dengan malas, masih terjajah dengan hawa angkara murka pemarah. Betul? Pemarah itu sifatnya siapa? Setan. Berarti kita masih kalah sama belum merdeka dari Alhamdulillah. Puas gak dijajah setan? Hah? Tenang. Puas nggak? Berarti pengen merdeka. Nah, kalau ingin merdeka sebenar-benarnya merdeka, maka ayo bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan. Kalau memang ingin benar-benar merdeka, maka ayo berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kubuang ya Allah sifat serakahku, akan kuhancurkan, akan kutindas ya Allah, akan kukalahkan amarah angkara murkaku, nafsu-nafsu yang membuat aku jauh darimu ya Allah, nafsu-nafsu yang menyesatkanku dan merugikan diriku dan orang lain. Ibu, bapak, kebaikan itu buat diri kita sendiri dan juga akan berpendar untuk orang lain. Begitupun keburukan. Gak ada cerita yang buruk kan saya, yang jelek kan saya, duitku dewe. Gak ada ceritanya begitu. Keburukan itu kau nikmati, juga akan kau buat keburukan itu untuk orang lain. Jadi tidak ada yang namanya keburukan itu hanya untuk dirimu sendiri. Bohong. Akan berpendar ke orang lain juga. Contoh, sampean mabuk minum, sampean mabuk minum narkoba, duitnya sopo? Duitnya de sing soro sopo? Soro de ora, koncomu ya melu soro. Kowe mabuk muntah wek sing soro sopo? Konco. Lho kowe lapo mabuk kok ngejak koncone sing susah? Lah berarti keburukan itu tidak hanya kau nikmati, tetapi keburukan pun kau berikan ke orang lah. Coba selingkuh. Ayo. Loh guyu bapak-bapak tahu ngomongin selingkuh. Lagi bab selingkuh jal. Sing nikmati sapa? Loh kalau sing muni? Hah? Lek awake dhewe selingkuh, sing nikmati sapa? Awake dhewe. Lek konangan terus. Tanggane. Lah awak dhewe selingkuh terus konangan, yang sakit hati kita punya istri. Loh sampean sing nakal kok sampean ngejak sakit hati bojomu. Berarti keburukan itu kau pendarkan juga untuk orang lain. Saudaraku rahimakumullah, maka Allah itu memberikan dunia ini untuk kita, dihadirkan dunia ini untuk kita
dihadirkan para utusannya, para nabiullah, para rasulullah, para nabiullah, para wali, para kiai, para habaib, para ustadz dan ustazah untuk kita. Dihadirkan lagi perintah demi perintahnya untuk kita, dihadirkan Al-Quran untuk kita, karena Allah itu cinta kepada hamba-hambanya. Lah sekarang satu pertanyaan kita ini ibadah karena cinta apa karena imbalan? Ibadah karena janji sorga, bidadari, pahala, fadilah, atau karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kau hadirkan rasa cintamu kepada Allah? Sudahkah kau hadirkan rasa sayangmu kepada Allah? Sudahkah kau hadirkan rasa pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kau cinta kepada negaramu, kau siap berperang, angkat senjata. Kalau kau cinta kepada Tuhanmu, hadirkan rasa cinta di dalam melaksanakan perintah Allah. Bukan karena sorga dan nerakamu ya Allah, bukan. Bukan karena bidadarimu ya Allah, bukan karena imbalan demi imbalan yang kau janjikan ya Allah. Sesungguhnya karena aku ingin dekat kepadamu. Kalau kita cinta kepada dunia, sudahlah, kita ini semua cinta kepada dunia. Betul. Siapa yang nggak doyan duit? Coba ada, angkat tangan coba. Enggak, angkat tangan. Siapa yang nggak doyan duit? Cinta sama duit? Siapa yang cinta sama duit? Angkat tangan. Loh, saya konsekuen Pak. Saya cinta sama harta. Saya cinta sama duit. Mana yang nggak cinta sama duit? Loh, sampean nggak ngangkat tangan, sampean nggak cinta sama duit? Hah? Aku ngacung Pak. Sofyan ngacung. Gitu? Cinta sama duit. Siapa yang nggak punya duit nggak pusing? Coba ada nggak orang yang nggak punya duit nggak pusing? Tenane kok. Gitu? Kita semua ini kalau nggak punya uang pusing, resah, gelisah, betul? Kalau nggak punya duit resah, gelisah, senggol, bacok, betul? Ayo. Kenapa? Karena duit itu bikin kenyang Pak. Duit itu bikin hati tentram. Coba nggak punya duit sampean lapar, sampean emosian, betul? Betul. Senggol, bacok. Nggak punya duit, resah dan gelisah. Karena apa bisa terjadi resah dan gelisah penuh dengan amarah kalau tak ada uang? Karena rasa cinta dan rasa butuh kita kepada betul. Ibu-ibu cinta duit, cinta suaminya apa cinta uangnya? Hah? Jujur itu loh, ibu-ibu tuh jujur. Bapak-bapak cinta istrinya apa cinta uangnya? Tenane. Resah dan gelisah kalau kita nggak ada harta, penuh dengan amarah kalau perut ini sedang lapar, di saat dahaga, karena semua itu bisa ada karena uang. Lah sekarang rasa cinta yang begitu besar kita kepada dunianya, kenapa kita tidak bisa sisihkan sedikit rasa cinta kita kepada yang memberikan dunia? Kenapa kok kita belum resah dan gelisah apabila kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita belum resah dan gelisah kalau kita tidak bersolawat kepada Rasulullah? Kenapa kita tidak resah dan gelisah kalau kita tidak membuka Al-Quranul Karim? Kenapa kita tidak resah dan gelisah kalau kita tidak memanggil-manggil nama Allah? Sedangkan jelas yang akan menyelamatkan kita nanti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah harta yang menyelamatkan kita? Coba saya tanya, harta menyelamatin kita enggak? Salah, nyelamatin. Harta itu menyelamatkan kita apabila harta kita pakai bermanfaat, kebaikan yang berpendar untuk orang lain. Maka sholat itu adalah kebaikan. Apabila kebaikannya sholat itu sudah masuk ke dalam jiwa dan raga, sholat itu terjadi tanha anil fahsya wal mungkar. Berarti di saat kau sholat sudah tercegah sifat mungkarmu, maka yang ada dalam kehidupan arifmu, sabarmu, bijaksanamu, dermawanmu, keadilanmu itu kan hadir di dalam kehidupan. Nah, caranya supaya hadir dalam kehidupan bagaimana?
sisihkan sedikit cinta duniamu, sisihkan sedikit cinta yang lain-lain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nabinya, kepada Rasulullah SAW. Sisihkan lagi cintamu kepada keluargamu, sisihkan lagi cintamu kepada fakir miskin yatim piatu, karena Rasulullah cinta yatim piatu dan fakir miskin. Saudaraku rahimakumullah yang berbahagia dan selalu dibahagiakan oleh Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan, kata Allah, kalau kamu beriman, jangan lengah dengan hartamu, jangan lengah dengan jabatanmu, jangan lengah dengan usahamu, jangan lengah dengan keluargamu. Kalau semua ini membuat engkau lalai dari Allah, kamu rugi. Orang rugi itu bangkrut. Orang bangkrut itu miskin. Sudah miskin harta, miskin ilmu, miskin dari berbuat baik. Akhirnya apa? Akhirnya kafir. Kafir itu apa? Kafir itu sia-sia hidupnya di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kaya harta, dia miskin akhirat. Alhamdulillah, mungkin dengan kaya hartanya dia bisa berbagi walaupun dia belum beribadah kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti hasil berbaginya itu mendatangkan hidayah bagi dirinya sehingga dia bisa dekat kepada Allah. Akhirnya terjadilah kaya hartanya, kaya akhiratnya, kaya dunianya, kaya akhiratnya. Ada yang miskin dunianya tetapi dia dekat kepada Allah. Alhamdulillah, miskin dunianya, kaya akhiratnya. Ada yang kaya hartanya tetapi dia tidak dekat kepada Allah. Masih rodok mending, Pak, cek sugih neng dunia, walaupun nang akhiratnya dek neng bakalan kere. Lu sing welek iki wis gak duit, gak tahu ibadah, itu kerjaannya nesura tahu bersyukur kepada Allah. Wis kere awakmu, kere pula kelakuanmu. Sampean bagian yang mana, Pak? Enaknya kira-kira yang mana? Tidaklah banyak uang, betul? Nggak perlu banyak harta, betul? Yang penting cukup. Beli rumah beli mobil beli motor kawinlah. Loh, saya belum nyampe laginya itu loh, belum. Baru kawin loh. Udah mau serempak gitu loh. Yang enak itu cukup bersyukur kepada Allah dengan apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terciptalah raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah al-Quran hakama al-Quran imama. Redo ya Allah, ikhlas ya Allah dengan ketentuan-ketentuanmu. Apapun yang kau hadirkan di dalam kehidupanku ya Allah, susah dan senang sakitku, aku ikhlas ya Allah, karena aku yakin ini adalah kehendakmu yang terbaik untukku. Awak dewe durung, Pak. Kalau saya belum, Pak. Saya ini kalau sudah nggak ada uang, subhanallah, resah gelisah kayak cacing kepanasan. Saya lek sampean niki boten nggih? Hah? Sama berarti? Oh ya, gak beda maksud saya, sama nggih, sama. Maka bersama-sama ayo saudaraku rahimakumullah, ayo kita perbaiki, Pak. Bagaimana cara memperbaikinya? Hidupkan rasa cinta kepada Allah, hidupkan rasa takut kepada Allah, hidupkan rasa malu kepada Allah. Kalau kau bisa cinta kepada ciptaannya, kenapa begitu sulit untuk mencintai Sang Pencipta? Kalau kau bisa malu kepada ciptaannya, kenapa kau tak bisa malu kepada Sang Pencipta? Kalau kau bisa takut kepada ciptaannya, kenapa kau tak bisa takut kepada Sang Pencipta? Saudaraku rahimakumullah yang berbahagia dan selalu dibahagiakan oleh Allah. Saya ini kalau ngaji di depan generasi muda kayak di belakang saya ini, saya itu gemeter.
Kalau saya ngaji di depan generasi muda seperti yang di belakang saya, yang cantik, yang gagah, yang pintar, yang tampan, yang di belakang saya ini gerdek, gemetar. Sampean mau tahu kenapa saya gemetar? Mau tahu nggak sampean? Hah? Kenapa saya gemetar kalau ngaji di depan generasi muda? Karena mereka ini calon jenderal Pak suatu hari nanti. Mereka ini bisa calon presiden Pak, mereka bisa jadi calon pejabat, mereka bisa calon kiai suatu hari nanti. Mereka lah penerus kita 20-30 tahun yang akan datang. Dan betapa luar biasanya, kenapa bergetar batin saya, kenapa bergetar jiwa saya ngaji di depan mereka. Karena mereka anak-anak muda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hadis begini, Allah suka, Allah sayang, Allah cinta kepada hamba Allah yang mau ibadah. Tetapi kata Allah, kata Nabi, tetapi Allah lebih sayang, lebih cinta, lebih suka kepada anak-anak muda yang mau ibadah, mau melaksanakan perintah Allah. Bertanya sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat, kenapakah Allah lebih cinta kepada anak-anak muda, sedangkan kami ini sudah tua-tua, sudah berperang, sudah melaksanakan perintahmu, sudah menjalankan sunnahmu ya Rasulullah. Kenapakah Allah lebih cinta kepada mereka yang muda-muda? Karena yang muda-muda ini darahnya masih bergelora. Yang muda-muda ini masa depannya masih panjang, di depan masih banyak rintangan, tetapi yang muda-muda ini mau memaksa dirinya untuk dekat kepada Allah. Yang muda-muda ini mau memasrahkan segalanya kepada Allah, mau melaksanakan perintah Allah. Sedangkan darah yang bergelora di masa muda itu kita semua merasakannya. Yang muda-muda ini berusaha untuk menjadi anak-anak yang mengurangi kebohongan di dalam kehidupannya. Maka saya bergetar kalau ngaji di depan anak-anak muda dan mudi yang soleh dan soleha. Lek di depan sampean boten Pak, kerono sampun kulino Pak, gak ndredeg aku, gitu. Tapi lek nang ngarepan arek-arek cilik iki aku ndredeg Pak. Saudaraku rahimakumullah yang berbahagia dan dibahagiakan oleh Allah. Alhamdulillah, Majelis Taklim At-Tazkir malam ini kita bersama-sama bisa bersolawat, berdoa bersama Cahaya TV Bali atau media online Cahaya TV Bali beserta remaja masjid mana? Hubbun Nabi Al-Ikhlas bersama remaja Musholla Hubbun Nabi Al-Ikhlas. Barakallah. Semoga ke depan kerjasama kita semakin baik. Semoga ke depan juga membawa hasil kebaikan yang kita tanamkan, membawa hasil untuk orang lain. Berpendar kebaikan ini memantul untuk orang lain, bisa dimanfaatkan juga oleh orang banyak, bukan hanya untuk kita. Saudaraku rahimakumullah, dan alhamdulillah program Majelis Taklim At-Tazkir untuk berbakti sosial, alhamdulillah kita masih istiqomah. 100 paket sembako yang bulan ini sudah habis, dan alhamdulillah juga kemarin kita membantu Majelis Taklim di Samarinda 100 sak semen, juga membantu Majelis Taklim di Rajek 60 sak semen, juga membantu Majelis Musholla di Malang 60 sak semen, juga membantu di Palembang 40 sak semen. Semoga jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pahala buat kita di suatu hari nanti. Lanjut apa enggak ini kita berbagi ini? Miskin nggak sampean? Yakin? Sing muni kene kono gak ono sing muni kok, lanjut pora? Ibu-ibu ikhlas? Yakin? Nggak tambah miskin?
Alhamdulillah. Kalau kita bisa berbagi di saat sedang terjepit dan terhimpit, ini luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau saya ngajaknya di musim corona? Kenapa enggak kemarin-kemarin sebelum corona? Kalau kemarin-kemarin sebelum corona gampang kita keluar uang. Loh, sekarang di musim corona kita sedang terhimpit dan terjepit masalah keuangan, semuanya rata susah seluruh dunia. Saya mengajak diri saya pribadi, juga mengajak kepada bapak dan ibu, ayo keluarkan sedikit hartamu untuk berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan. Tak paksa-paksa. Mohon maaf kalau saya sedikit memaksa. Kenapa? Supaya nanti di saat banyak duit sudah terbiasa berbagi di saat gak punya duit. Di saat nanti harta kita banyak, kita mudah Pak berbuat. Tapi kalau saya ajak sampean berbuat di saat sedang banyak uang, di saat gak punya uang sampean susah mengeluarkan uang. Di saat sekarang kita lagi susah semua ini loh, kita berbagi. Dan nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu sungguh luar biasa, sungguh istimewa. Malaikat Allah akan mendoakan kita. Wallahu wa nabi, bahkan malam ini malaikat Allah sedang berkumpul di arsy-Nya Allah mendoakan kita semua. Karena memang malaikat Allah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap malam ribuan malaikat diturunkan oleh Allah untuk mencari hamba-hamba Allah yang mau berkumpul bicara tentang ketuhanan, yang mau berkumpul sedang berdoa, berzikir, bersolawat bersama. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditugaskan supaya apa? Supaya mengaminkan, ikut mengaminkan doa-doa kita, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doa kita. Bahwasanya harapan kita satu, Pak. Apa harapan kita? Redo dan diredoi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulul jannati. Harapan kita satu. Harapan kita redo dan diredoi oleh Allah. Kalau kita mengharap redha Allah, belajar redo dulu bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar redo dulu dengan keputusannya Allah. Belajar redo dulu dengan takdirnya Allah. Jangan sekali-kali berharap redha Allah tetapi kita belum ikhlas dengan ketentuannya Allah. Maka ayo, saya ajak bapak, ibu, adik-adik yang di belakang saya, ayo bersama-sama kita belajar redo bertuhankan Allah. Karena kalau sudah redo bertuhankan Allah secara kafah, kita sudah benar-benar ikhlas bertuhankan Allah secara kafah, apa yang terjadi? Tenang. Tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Allah nggak manggil ya ayyuhallazina amanu, tidak. Allah tidak memanggil hai orang yang beriman di sini. Yang dipanggil oleh Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Coba sampean ke sini ngaji mau ngapain? Ngaji mau ngapain? Coba datang ke majelis taklim at-tazkir ini ngaji mau ngapain? Mau belajar tenang. Oh ngaji nang kono lho ben uripmu kepenak. Lho kowe penak lek gak tenang apa dadine? Tetep gak penak. Ngaji nang kono lho ben sugih. Kowe sugih tapi kowe gak tenang apa dadine? Ora kepenak. Ngaji nang kono lho ben tenang. Susah dirimu, tenang batinmu. Sakit dirimu, tenang batinmu. Kaya dirimu, tenang batinmu. Ayo hidupkan ketenangan jiwa. Ayo hidupkan ketenangan jiwa. Dengan apa dan bagaimana? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Panggil nama Allah. Bagaimana cara memanggil Allah? Ada yang dengan lisannya, ada yang dengan batinnya. Tapi alangkah indah kalau kita bisa memanggil nama Allah
sesuai dengan keluar masuknya nafas kita. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, atau subhanallah, atau la ilaha illallah. Latih, bukan hanya lisannya yang terlatih, tetapi batinnya terlatih. Bagaimana caranya agar batin ini terlatih? Sambil naik motor, panggil nama Allah. Naik mobil, panggil nama Allah. Lagi nyapu halaman, panggil nama Allah. Lagi masak, panggil nama Allah. Terlatih batinnya. Di saat lidahmu keseleo, batinmu tetap memanggil-manggil nama Allah. Betul? Kalau sampai enggak terbiasa zikir di hati, lidahmu keseleo, kok iso zikir jal? Allah, Allah, Allah. Ngono tadi nih, iya toh? La ilaha illallah. Lek wong wis stroke, tadi ini lah ngono toh? Hati ini gak biasa manggil nama Allah, dia tetap karti gak kira-kira. Tadi ini apa itu? Bisa diartiin? Bisa diartiin? Tidak bisa. Maka paksa batinmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, latih hatimu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar tenang jiwa, agar tenang alam fikir kita kepada Allah, kepada kehidupan kita. Kalau sudah S1, sampai ngerti S1 ada Pak Lalu di sini? Kau nak ya? S1 itu stres, S2 itu stroke, S3 stop. Lek sampean stres, gak tahu tenang pikiran dan batinmu, sewes kemrungsung gak karu-karuan, sampean kok stroke Pak. Lek wis stroke, kesempatan memanggil-manggil nama Allah semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Ya tadi, karena batinnya tidak pernah dipakai untuk memanggil-manggil nama Allah, hanya lisannya saja. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Orang yang berzikir itu dia berpikir, dia berusaha, dia berbuat. Nah sekarang kalau sudah stres gimana mau mikir? Kalau sudah stroke, lidahnya kelu. Nggak bisa. Maka sebelum stres, stroke dan stop, ayo Pak, saya mengajak jiwa, mengajak diri saya pribadi, juga mengajak kepada bapak dan ibu, ayo belajar berzikir kepada Allah. Bagaimana cara belajar berzikir kepada Allah? As-sholatu zikri. Sholat itu ya zikir bapak, ibu. Membaca Al-Quran itu ya zikir. Dan tentunya memanggil-manggil nama Allah dalam setiap keadaan sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Panggil namaku dari pagi hingga petang. Panggil namaku dalam keadaan duduk, berdiri, dalam keadaan apapun kata Allah. Panggillah namaku kata Allah, agar ketenangan batin tercipta di dalam kehidupan. Mau tenang nggak? Yakin? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berzikir dan berdoa bersama. Semoga di malam hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, negara kita semakin baik, menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, menjadi negara yang benar-benar ada nilai di mata negara-negara lain, dan tentunya para penduduk dan warga dan rakyat masyarakatnya benar-benar merdeka dari tindasan atau jajahan hawa nafsunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, perang Badar ini tidaklah besar, perang Badar ini kecil, kata Rasulullah. Ada Ustadz Victor di sini, tahu sejarah beliau. Perang Badar ini kecil. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, kalau perang sebegini besar kau bilang kecil, perang apalagi di masa yang akan datang yang lebih besar dari ini? Apa jawab Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsumu berarti perang dengan dirimu sendiri. Perang dengan dirimu sendiri, perang dengan pemikiranmu sendiri, perang dengan perbuatanmu sendiri, perang dengan perkataanmu sendiri. Maka
Ayo bersama-sama. Yang bisa mengalahkan hawa nafsu itu adalah kita, bukan orang lain, Pak. Sampean minta tolong sama orang, gak bisa orang itu nolong sampean. Yang bisa menolong dirimu adalah dirimu. Maka ayo berperang, lawan hawa nafsu ini. Dengan apa? Dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan mencari orang-orang yang sudah mendapat ridha Allah. Beliau bukan membantu, bukan, tetapi beliau menyemangati, menggugah jiwa kita agar kita kuat, agar kita mampu melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Bifadlikal karim yang Allah Ta'ala ya zawazalla bil haqidatur rahmanir rahim wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liridhillahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ya Ruhul Kudus Khidir alaihissalam liridhillahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan ya Ruhul Kudus Malaikatullah, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail wa kullu malaikatul muqarrabin malaikatus samawati wal ardi liridhillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ya Ruhul Kudus para wali-wali Allah, para habaib, para kiai, para kekasih Allah, para ustadz, para ustazah, guru-guru kami ya Allah, guru yang mendidik kami ilmu dunia maupun guru yang mendidik kami ilmu akhirat ya Allah, yang mendidik kami awalan akhiran ya Allah, dohiran batinan ya Allah. Mohon ya Allah muliakan, bahagiakan keluarga besar mereka ya Allah. Amin. Dan tentunya muliakan mereka ya Allah. Amin. Ampuni dosanya, terima amal ibadahnya. Liridhillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ya Ruhul Kudus Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali bin Sahri, ampuni dosanya ya Allah. Amin. Muliakan, bahagiakan, terima amal ibadahnya ya Allah. Amin. Khususnya keluarga besarnya ya Allah. Liridhillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ya Ruhul Kudus kedua orang tua kita sebut namanya. Ya Allah ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa bapak dan ibu kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, muliakan, bahagiakan, terima amal ibadah kedua orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kami merasakan menjadi orang tua ya Allah, kesabaran kami, keikhlasan kami, cinta sayang kami diuji ya Allah dengan anak-anak kami. Kami merasakan menjadi orang tua ya Allah,
kami merasakan, menyaksikan bagaimana istri kami penuh tanggung jawab mendidiknya. Ya Allah, bagaimana kami bapaknya mencari rizki untuk anak-anak kami. Ya Allah, itu yang dirasakan oleh bapak dan ibu kami. Ya Allah, itu yang diperbuat oleh bapak dan ibu kami. Ya Allah, mohon padamu, terima amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya, berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, Amin ya Allah. Amin. Liridaillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ya Ruhul Kudus, istri dan anak-anak sebut namanya, ibu-ibu suami dan anak-anaknya sebut namanya. Ya Allah ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, jagalah istri dan anak-anak kami, jagalah pendamping hidup kami dari hal-hal yang tak baik ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, bimbinglah pendamping hidup kami agar menjadi pendamping hidup yang baik. Amin. Bimbinglah anak-anak kami agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Terangi perjalanan anak-anak kami dengan cahayamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah ya Karim, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Liridaillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ya Ruhul Kudus, sebut nama masing-masing bin. Ya Allah ya Karim, bimbinglah kami. Ya Allah ya Karim, kuatkanlah iman dan Islam kami. Amin. Bimbing kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Amin. Terangi perjalanan kehidupan kami dengan cahayamu ya Allah. Amin. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bermanfaat ya Allah. Jadikan kami pembawa kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pembawa kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikan harta kami bermanfaat ya Allah. Jadikan ilmu kami bermanfaat ya Allah. Jadikan tenaga kami bermanfaat ya Allah. Amin. Bermanfaat bagi keluarga kami, bermanfaat bagi saudara kami, bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, terangi perjalanan kehidupan kami dengan cahayamu. Terangi hati kami yang gelap dengan cahayamu. Amin. Terangi langkah kami dengan cahayamu. Terangi akal fikir kami dengan cahayamu. Terangi ya Allah kehidupan kami dengan cahayamu ya Allah. Amin. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bermanfaat dunia akhirat ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, beri kami kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, ampuni dosa-dosa kami. Dosa kami terhadap kedua orang tua ya Allah. Dosa kami terhadap saudara ya Allah. Amin. Dosa kami terhadap pendamping hidup kami ya Allah. Amin. Dosa kami ya Allah, kebohongan, kemunafikan kami mohon ampuni. Buka pintu maaf-Mu ya Allah. Amin. Orang lain tak mengerti, orang lain tak mendengar, orang lain tak melihat dosa-dosa kami. Engkau melihat, mendengar ya Allah. Buka pintu maaf-Mu ya Allah. Buka pintu ampunan-Mu ya Allah.
لرضا إلهي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين khususan ya Ruhul Kudus jami'ul muslim wal muslimat mu'min wal mu'minat ikhwanina wa ikhwanikum sahibina sahibikum khususan ya Allah saudara-saudara kami yang sedang sakit sembuhkan penyakitnya ya Allah. Amin. Saudara-saudara muslim kami yang sedang kesulitan angkat kesulitannya ya Allah. Amin. Saudara-saudara muslim kami yang kurang sehat sedang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Amin. Saudara-saudara muslim kami yang kesulitan kesusahan mudahkan ya Allah, buka pintu rezekinya ya Allah. Amin. Ya Allah ya Karim, saudara-saudara kami, saudara-saudara muslim yang membenci kami, yang menghina kami, yang membohongi kami, yang memfitnah kami, yang tidak suka kepada kami, mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah. Amin. Muliakan kehidupannya ya Allah. Amin. Bahagiakan dunia akhiratnya ya Allah. Amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim liridha ilahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا محيمن يا سلام سبحان الله أستغفر الله يا أول يا أخير يا ضحير يا باطن يا محيمن يا سلام سبحان الله أستغفر الله يا أول يا أخير يا ضحير يا باطن يا محيمن يا سلام سبحان الله أستغفر الله يا أول يا أخير يا ضحير يا باطن يا محيمن يا سلام سبحان الله أستغفر الله يا أول يا أخير يا ضحير يا باطن يا محيمن يا سلام سبحان الله أستغفر الله يا أول يا أخير يا ضحير يا باطن يا محيمن يا سلام سبحان الله أستغفر الله يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا محيمن يا سلام سبحان الله أستغفر الله سبحان الله أستغفر الله برحمتك يا أرحم الراحمين بقدرتك يا غفور رحيم